Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya berbahagia sekali pada malam hari ini diberi kesempatan oleh pengurus untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Yang membuat saya bahagia pertama sekali adalah bahwa duduk kita bersama dan pertemuan kita bersama adalah berada di satu tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ma hiya afdalul buqa'i wa ahabbuha ila Allah?" Qala masajiduha. Ya Rasulullah, apa tempat di muka bumi ini yang paling afdal, yang sangat dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab adalah masjid. Maka masjid ini Bapak Ibu adalah tempat yang sangat mulia dan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya kita apa tempat yang paling mulia, maka jawabannya adalah masjid. Maka saking mulianya tempat ini, Allah namakan tempat ini dengan masjid. Apa hubungan nama masjid dengan kemuliaan tempat ini? Masjid itu kan bahasa Arab. Kalau dalam ilmu namanya ilmu saraf, kata masjid itu disebut isim makan, yang mana diterjemahkan dengan asal katanya kan dari kata sujud. Kemudian masjid artinya adalah tempat sujud. Maka tempat ini dinamakan, yang menamakan dia masjid bukan Rasulullah, bukan kesepakatan kita, tetapi langsung Allah yang menamakan. Namanya masjid, tempat sujud. Di dalam Al-Quran banyak sekali kita menemukan kata masjid. Contoh dalam sebuah ayat, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. La masjidun, masjid. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Juga kata masjid. Di dalam Al-Quran biasanya ditaruh ayat itu di kaligrafi di depan masjid. Ayat itu adalah innama ya'muru masajidallah. Jadi yang menyebut tempat ini masjid adalah Allah. Masjid itu arti tempat sujud. Bapak Ibu sekalian, kenapa dengan kata masjid ini adalah tempat yang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, karena kita ini selama hidup pasti ada posisi kita, di mana kita, apa yang sedang kita lakukan. Kalau kita ditanya apa posisi kita dalam kehidupan ini yang sangat dekat dengan Allah, posisi kita yang sangat dicintai oleh Allah, maka jawabannya adalah posisi yang sangat dekat kita dengan Allah adalah di dalam posisi, apakah posisi berdiri, apakah posisi duduk, apakah posisi berbaring? Maka jawabannya adalah dalam posisi sujud. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid, fa'aksiru fihi bid-du'a faqamin an yustajaba lakum. Rasulullah SAW mengatakan, paling dekat seorang hamba itu kepada Allah itu adalah ketika dia sujud. Oleh karena itu ketika kamu sujud, perbanyak doa. Karena di saat sujud itulah doa yang paling mustajab. Berarti hamba yang paling dekat kepada Allah adalah ketika sujud.
Berarti sujud ini adalah amal yang paling afdal dan posisi yang paling mulia. Dan posisi yang paling mulia itu Allah ambil tempat ini, namanya adalah masjid, sebagai tempat sujud. Kerana ini adalah tempat yang paling mulia, yaitu tempat, kerana sujud itu adalah pekerjaan yang paling mulia, dan dinamakan ini adalah tempat sujud, berarti ini adalah tempat yang paling mulia. Maka di dalam hadis-hadis yang lain juga, seperti Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat datang kepada Rasulullah yang bernama Rabi'ah Al-Aslami. Dia menceritakan kepada kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya ketika itu melayani Rasulullah. Saya ambilkan air wuduknya, dan saya berada di sampingnya memenuhi seluruh pelayanan yang dibutuhkannya. Setelah saya layani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menawarkan sesuatu kepada saya. Apa tawaran Rasulullah? Rabi'ah, sal. Hai Rabi'ah, minta. Kamu minta apa? Biasa kalau ada orang melayani kita, maka sebagai tanda terima kasih kita, kamu kepengen apa? Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sal. Minta, hai Rabi'ah, apa engkau mau? Apa dikatakannya? Kalau kita lah ditanya bertemu Rasulullah, Bapak Ibu, kemudian Rasulullah katakan minta. Kita minta apa kira-kira? Coba cerdasnya Rabi'ah, dia bilang apa? As'alu murafaqataka fil jannah. Saya ya Rasulullah memohon, meminta kepadamu supaya bisa besok mendampingimu di dalam surga. Masya Allah, Bapak Ibu, keyakinan yang luar biasa. Saya kepengen minta kepadamu ya Rasulullah supaya besok bisa bersamamu, menemanimu di dalam surga. Sebagaimana aku menkhidmatmu sekarang di dunia, saya besok kepengen bersamamu di surga. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada lagi permintaanmu yang lain, hai Rabi'ah? Tidak ada yang lain lagi Rasul. Itu yang saya minta. Insyaallah. Kalau kita akan minta, doakan saya kaya. Rasulullah, doakan saya tinggi pangkat, doakan saya. Rabi'ah ditawarkan Rasulullah, minta. Yang diminta cuma saya besok kepengen menemani dalam surga. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resep. Dan resep ini Bapak Ibu berarti untuk semua kita. Berarti kita berhak untuk bersama Rasulullah dalam surga kalau resepnya ini kita amalkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kamu minta untuk saya, kamu menemani aku dalam surga, maka bantu dirimu. Gitu kata Rasulullah. Bantu dirimu untuk mewujudkan cita-citamu supaya kau bisa bersamaku dalam surga bikasratis sujud, dengan memperbanyak Bapak Ibu, telah sayangnya Rasulullah ketika Rabi'ah meminta supaya menemani dalam surga, dia tidak berikan hanya untuk Rabi'ah, tetapi dia berikan untuk kita bersama. Bapak Ibu, kita pengen menemani Rasulullah dalam surga, perbanyak sujud. Maka kepala kita ini perbanyak sujud. Sujud dalam solat wajib, sujud dalam solat-solat sunat, apalagi waktu-waktu yang sangat mulia, khususnya 2/3 malam. Itu sujud yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu qiyamul lail yang kita sebut dengan solat tahajud. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahawa tempat ini tempat yang mulia karena Allah nisbatkan kepada amalan yang sangat mulia, yaitu sujud. Yang kedua Bapak Ibu, tempat ini adalah paling mulia. Saking mulianya tempat ini, Allah nisbatkan tempat ini kepada dirinya. Bukan hanya kepada amal yang sangat mulia yang dicintainya, bahkan Allah nisbatkan tempat ini kepada dirinya. Maka salah satu nama masjid apa? Apa nama lain daripada nama masjid Bapak Ibu? Baitullah, rumah Allah. Jadi Allah nisbatkan tempat ini ke dirinya, rumah Allah. Kan itu kan bukan berarti Allah tinggal di sini, enggak Pak. Bukan Allah tempat tinggal Allah di sini, itu rumahnya. Maka biasa dalam bahasa Arab itu kalau satu tempat
dimuliakan dan dibesarkan, maka caranya apa? Nisbatkan tempat itu kepada orang yang paling mulia. Berarti tempat itu Bapak Ibu adalah tempat yang mulia. Maka umpamanya itu istana si anu, ya kan? Ini adalah rumah si anu, dan itu adalah orang besar. Maka itu berbeda dengan Bapak Ibu menisbatkan kepada orang biasa. Ini dinisbatkan kepada Allah. Siapa yang menisbatkan tempat ini kepada Allah, yang menamakan ini rumah Allah, yang menamakan juga Allah. Di dalam surah An-Nur, Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah. Apa artinya? Ayat ini adalah sambungan daripada ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kemudian setelah ayat itu apa kata Allah? Fi buyutin, di mana tertumpahnya cahaya Allah itu? Cahaya Allah itu tertumpah di dalam rumahnya. Fi buyutin, di dalam rumah-rumahnya. Apa yang dimaksud? Yaitu masjid. Maka yang menamakan ini rumah Allah adalah Allah sendiri. Dan Allah jelaskan bagaimana seharusnya kita dengan rumah Allah ini. Fi buyutin azinallah an turfa'a, yaitu di rumah Allah yang mana azinallahu, makna azina di sini kata ahli tafsir amara, yaitu Allah perintahkan kepada kita bagaimana kita dengan rumahnya, anturfa, supaya dia ditinggikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita membangun masjid, maka bangunan itu dianjurkan tinggi. Maka saya bahagia sekali Bapak Ibu, 3 hari ini hari yang kedua saya di Aceh. Senang sekali saya melihat masjid-masjid, Masya Allah, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, tinggi-tinggi. Maka secara fisik kita tinggikan bangunannya, Masya Allah tinggi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sudah tinggi plafonnya, setelah itu tidak cukup tingginya di situ, kita bangun lagi kubah supaya nampak tinggi. Kadang-kadang Bapak Ibu, dan kita tidak cukup dengan kubah saja, kita bangun pula menara supaya apa? Supaya orang masuk kepada masyarakat Islam, perkampungan masyarakat Islam, maka bangunan yang paling menonjol adalah masjid. Maka kalau dari atas pesawat kita Bapak Ibu lihat ke bawah, tidak tahu kita itu rumah siapa, tapi kita paling tahu rumah Allah. Nampak kubah, nampak menara-menara, la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu meninggikan bangunan seperti ini adalah melaksanakan perintah Allah, karena kata Allah azinallah an turfa. Maka meninggikan masjid ini Bapak Ibu dari 2 sisi. Kita tinggikan bangunannya, fisiknya. Maka hendaknya Bapak Ibu bangunan yang termegah, yang paling berwibawa di tengah-tengah masyarakat Islam adalah harus bangunan masjid. Anturfa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, maksud ditinggikan secara maknawiyah, artinya secara moral. Maka di dalam hati setiap orang muslim tidak ada tempat yang paling tinggi dalam hati mereka kecuali masjid. Itulah sebabnya Bapak Ibu, berbeda kita masuk masjid dengan masuk tempat-tempat yang lain. Masuk ke tempat yang lain Bapak Ibu bisa sembarangan, mau berwudu atau tidak, mau suci atau tidak, mau buka mau rapi atau tidak. Tapi coba masuk ke masjid, kita jaga kebersihan diri kita, bersih dari najis, bersih dari hadas, dan kita berusaha sebersih mungkin. Kemudian dengan pakaian yang rapi, kemudian masuk hati-hati. Kemudian di dalamnya kita tidak bisa sembarangan. Karena Bapak Ibu sekalian apa? Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan bangunan masjid ini secara maknawiyah, secara moral. Maka kalau seorang umat Islam ditanya dan merasa masuk ke sebuah tempat berbeda dengan tempat-tempat yang lain, adalah masuk ke rumah Allah. Maka di rumah Allah kita tidak boleh sembarangan. Tidak boleh kita mengangkat suara sembarangan. Maka yang mengangkat suara, yang boleh ribut, yang mengangkat suara di sini siapa? Pertama adalah imam ketika memimpin solat. Yang kedua muazzin, dan yang ketika dia azan dan qamat. Yang ketiga yang boleh mengangkat suara adalah muallim, yaitu penceramah. Itu yang boleh cuma mengangkat suara. Selain itu
tak boleh. Bahkan baca Quran pun Bapak Ibu dalam masjid tak boleh kuat-kuat. Kalau ada saudara kita di samping yang lagi sibuk berzikir, solat, tak boleh kita mengangkat suara. Ini adalah kehormatan. Jadi ada adab-adab yang Rasulullah contohkan kepada kita bagaimana kita masuk masjid, supaya masjid ini kita tinggikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, anturfa'a, ditinggikan, wa yuzkara fiha ismuh. Apa fungsi masjid? Bahwa masjid ini adalah tempat berzikir kepada Allah. Maka di sini Bapak Ibu, Allah menamakan fi buyutin, rumah Allah ini menunjukkan bahwa ini tempat yang mulia. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi bahwa ini namanya rumah Allah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'an wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah." Apa kata Rasulullah? Tidak berkumpul satu komunitas, sekumpulan orang, majtama'a qaumun, satu kaum, di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Siapa yang menamakan Baitullah? Rasulullah. Tadi Allah langsung dipertegas oleh Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, Baitullah namanya ini. Kemudian untuk apa mereka berkumpul di dalam rumah Allah itu? Mereka berkumpul dalam rumah Allah, ini juga menunjukkan fungsi masjid. Yaqra'unal Qur'an, membaca Al-Quran. Berarti Bapak Ibu, tempat baca Quran ini yang paling mulia. Jadi kalau Bapak Ibu tak ada pekerjaan, tak ada kegiatan yang mengikat kita, masuk masjid, ambil mushaf, baca Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apakah sendiri-sendiri atau kita berkumpul? Jadi pertama sekali tidak berkumpul satu kaum di rumah Allah, yang mana mereka berkumpul untuk membaca Al-Quran. Setelah itu apa? Wa yatadarasunahu, bukan sekadar membaca, tetapi mereka adalah mempelajari isi kandungan Al-Quran. Maka ini tausiah ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tausiah seperti ini, mauizah seperti ini, maka semuanya harus berhubungan dengan Al-Quran. Maka tak boleh ada orang ceramah Bapak Ibu, ceramah tentang dunia. Maka di sini tak boleh ada orang berceramah judulnya fisika. Tak boleh orang membuat ceramah di sini judulnya biologi langsung. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ceramah di sini harus berhubungan dengan Al-Quran. Al-Quran atau sunnah Rasulullah, dan ilmu-ilmu yang melengket dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran, pensyarah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah Rasulullah itu adalah fungsi pertamanya adalah menjelaskan makna-makna Al-Quran. Ilmu fikih itu ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran. Usul fikih umpamanya ilmu metodologi bagaimana menyimpulkan hukum dari Al-Quran. Ilmu hadis adalah ilmu tentang bagaimana kita mengelola sunnah Rasulullah. Ilmu akhlak, akhlak apa? Akhlak yang dikandung oleh Al-Quran. Apapun ilmu yang diceramahkan oleh ustadz di sini harus lengket dengan Al-Quran. Maka tidak ada satu kaum berkumpul di dalam rumah Allah, mereka membaca Al-Quran atau mengupas ayat-ayat Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Maka kalau mereka berkumpul di rumah Allah, maka Allah berikan 4 perkara untuk mereka, kata Rasulullah SAW. Apa yang pertama? Nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun ke dalam jiwa mereka itu ketenangan. Jadi kalau kita berkumpul mendengarkan tausiah, Bapak Ibu mendengarkan pengajian, Allahu Akbar, tersirami jiwa ini, tenang jiwa ini, sakinah. Maka itulah sebabnya Bapak Ibu, yang kita tuju dalam kehidupan ini sakinah. Kita bangun rumah supaya terwujud sakinah. Maka apa? Kalau ada orang menikah, apa kita doakan? Supaya kamu mendapat keluarga kan sakinah, mawaddah. Bapak Ibu sekalian, problem kehidupan di zaman sekarang Bapak Ibu bukan kekurangan makanan, kekurangan minuman. Semua Bapak Ibu Masya Allah serba ada, luar biasa. Problem manusia zaman sekarang sebagaimana bahasa anak-anak muda sekarang, galau, gelisah, ketakutan, penuh kekhawatiran. Kadang-kadang Bapak Ibu tak bisa tidur.
Padahal makanan melimpah, minuman ada, semuanya serba ada, tetapi penyakit umat zaman sekarang kegelisahan. Maka gelisah Bapak Ibu, terapinya adalah bagaimana menenangkan jiwa. Di mana ketenangan itu kita cari. Maka Bapak Ibu, laksanakan anjuran Rasulullah. Sakinah itu ada di mana? Di majlis-majlis seperti ini, yang mana di situ dibacakan Al-Quran, di situ dikupas makna-makna Al-Quran. Maka di sini coba terasa tenang jiwa, tenang pikiran. Kadang-kadang kalau seandainya ustadznya luar biasa memberikan tausiah, lupa kita dunia ini Pak, lupa utang banyak, lupa banyak tugas, lupa banyak, jiwa tenang. Allahu Akbar. Serasa disirami. Kemudian itu yang pertama. Maka kemana kita jadi ketenangan jiwa? Jangan pergi ke dokter-dokter spesialis macam-macam Pak. Cari di sini, ini terapi. Kalau gelisah jiwa kita, hadiri majelis taklim. Dengarkan Al-Quran, dengarkan kupasan-kupasan Al-Quran, jiwa akan tenang. Banyak masalah, hadiri majelis, cari majelis seperti ini. Karena di sinilah sumber ketenangan. Setelah itu apa kata Rasulullah? Wa ghasyiyathumur rahmah. Kalau mereka berkumpul di rumah Allah lalu membaca Al-Quran ataupun mendengar kupasan-kupasan Al-Quran, maka mereka akan diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, limpahan curahan rahmat dari Allah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tempat rahmat. Sumber rahmat itu adalah rumah Allah. Di mana saya bisa mengambil statement kesimpulan ini, yaitu Bapak Ibu dari doa kita yang diajarkan Rasulullah, doa masuk masjid. Tahu Bapak Ibu apa doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita masuk masjid? Dan itu satu-satu doa itu hanya dibaca ketika masuk masjid. Kita dahulukan kaki kanan, setelah itu kita berselawat. Setelah itu apa baca? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu biasa di masjid-masjid itu ditulis di gerbangnya. Apa itu artinya? Ya Allah, bukakan untukku. Masuk masjid kita minta kepada Allah, ya Allah bukakan untukku seluruh pintu rahmatmu. Artinya apa Pak? Tak mungkin Bapak Ibu kita disuruh oleh Rasulullah di satu tempat minta supaya dibukakan seluruh pintu rahmat, kalau bukan pintu rahmat berada di tempat itu. Maka beruntunglah orang selalu masuk masjid. Allahu Akbar. Dan dia berdoa, ya Allah bukakan seluruh pintu rahmatmu, berarti rahmat Allah ada di sini. Apakah salah satu Bapak Ibu rahmat Allah itu terbuka adalah di majlis. Jadi ketika masjid ini Bapak Ibu sekalian, setelah kita solat fardu, kemudian kita mendengar, duduk bersama mendengar kupasan Al-Quran dibacakan, maka rahmat Allah turun. Setelah itu Bapak Ibu, apa yang ketiga yang diberikan Allah, kata Rasulullah, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka di dalam majlis itu di rumah Allah, mereka dihadiri dan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi Bapak Ibu ada malaikat-malaikat, dan malaikat itu kan diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan tugas, dan mereka adalah melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah berbuat maksiat dan melanggar, membangkang kepada Allah, dan mereka adalah orang yang selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Maka ada malaikat-malaikat itu tugasnya hanya menghadiri majlis taklim dalam masjid. Dia hanya tugasnya menghadiri majlis-majlis yang mana kita duduk di situ mengupas Al-Quran, membaca Al-Quran Bapak Ibu. Kemudian untuk apa mereka hadir bersama kita dalam majlis seperti ini Bapak Ibu? Sempatlah Bapak Ibu Allah perlihatkan kehadiran malaikat. Saya kira tak ada kita yang duduk di rumah sekarang. Semuanya kita berkumpul di sini. Siapa yang tidak bangga Bapak Ibu duduk dengan para malaikat? Maka Bapak Ibu kalau ingin duduk dengan para malaikat, duduklah majlis ini. Rugi kalau tidak kita duduk. Untuk apa mereka hadir? Apakah mereka mendengarkan ilmu? Mendengarkan taklim? Memang. Mereka senang sekali mendengarkan Al-Quran. Bapak Ibu, malaikat itu Bapak Ibu kadang-kadang turun. Di satu malam dia turun Bapak Ibu untuk apa? Menghadiri pesta Al-Quran, yaitu memperingati malam yang mana di situ Allah menurunkan Al-Quran yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka Allah ceritakan sendiri dalam sebuah surat,
Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh. Itu apa artinya? Di malam Lailatul Qadar itu malaikat seluruhnya turun. Maka salah satu kata ulama kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar, padahal Al-Qadar itu maknanya adalah at-tadyiq atau ad-dik, yaitu sempit, yaitu malam yang sempit. Apa maksudnya malam yang sempit? Karena malam itu Bapak Ibu, bumi ini sempit oleh para malaikat, karena mereka semua berduyun-duyun hadir memperingati turunnya Al-Qur'an. Dan mereka ada yang bertugas Bapak Ibu menghadiri majlis ini, di mana Quran dibacakan, di situ mereka duduk untuk Al-Quran, Pak. Jadi Al-Quran ini nikmat yang dahsyat. Allah kerahkan, ada majlis Al-Quran, hadir malaikat di situ. Mengupas isi Al-Quran, hadir malaikat di situ. Dan untuk apa kehadiran mereka Bapak Ibu? Dan mereka menikmati Al-Quran Bapak Ibu. Kemudian itu adalah tugas mereka. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mereka hadir adalah selama kita dalam majlis itu, mereka tak berhenti mendoakan kita. Doanya untuk kita yang hadir ini, yang duduk di sini di majlis membaca Quran, mengupas Al-Quran, mendengarkan makna-makna Al-Quran. Dua yang mereka doakan untuk kita. Pertama sekali, apa doa mereka tak berhenti-henti sampai kita berdiri dari majlis ini, sampai kita selesai. Apa doa mereka yang pertama? Mereka meminta kepada Allah supaya seluruh yang hadir ini dilimpahkan oleh Allah rahmat yang sangat luas. Doa terus malaikat, ya Allah limpahkan rahmat kepada yang hadir, ya Allah limpahkan rahmat kepada mereka yang duduk mendengarkan ayat-ayat-Mu, ya Allah limpahkan kepada mereka kasih sayang-Mu, ya Allah. Itulah Bapak Ibu sekalian yang pertama. Yang kedua, apa tugas mereka duduk bersama kita di majlis ini? Maka tugas yang kedua adalah mereka berdoa, tak berhenti mereka berdoa, memohon ampun kepada Allah atas seluruh dosa-dosa kita. Di dosa-dosa kita ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita hadir di majlis ini, siapa yang mendoakan kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita adalah para malaikat. Maka perlu ada sebuah kajian di mana tempat-tempat malaikat berdoa untuk kita. Khususnya mereka berdoa supaya dosa-dosa kita diampunkan. Karena barangkali Bapak Ibu, ketika kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, karena banyak penghalang-penghalang bahwa doa kita mustajab. Kadang-kadang apa? Salah satu penghalang doa kita mustajab karena kita banyak makan yang haram. Karena Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu. Bapak Ibu, kalau sempatlah Rasulullah datang hidup, datang kita kepadanya, saya yakin Bapak Ibu juga meminta seperti yang diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu Bapak Ibu? Ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah supaya saya ini menjadi orang yang mustajab doanya. Hebat pertanyaannya, mintanya. Ya Rasulullah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah supaya saya menjadi orang yang mustajab. Kalau sempat itu dimintakan oleh Rasulullah, dia mustajab, Pak. Kan tinggal isi aja lagi. Minta apa saja karena sudah, berarti dia pondasinya betul, dia minta acuannya. Tinggal nanti dia berdoa. Saya kira kalau kita hidup, kalau Rasulullah hidup, kita juga minta itu. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah supaya saya mustajab. Kenapa? Karena hajat kita kepada Allah banyak. Maka kalau kita mustajab, Allah kabulkan semuanya. Bapak Ibu sekalian, apakah Rasulullah doakan Sa'ad bin Abi Waqqas supaya dia menjadi orang yang mustajab doanya? Tidak. Tetapi Rasulullah berikan sebuah resep supaya mustajab doanya. Apa kata Rasulullah? Dalam resep yang sangat singkat, Masya Allah. Dan resep ini berlaku untuk semua kita. Kalau mau mustajab doa kita, apa itu? Atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, jaga pakaianmu, jaga seluruh yang kamu gunakan, supaya kau pastikan semuanya halal lagi baik. Kalau kamu menjaga yang halal dalam kehidupanmu, maka kamu pasti menjadi orang yang mustajab doanya. Maka kadang-kadang Bapak Ibu, ada penghalang doa kita tidak mustajab. Kenapa? Banyak makan harta orang, maka Allah tak kabulkan.
Kadang-kadang banyak menzolimi orang, Allah tak kabulkan doa kita. Selesaikan dulu. Kadang-kadang nyunat-nyunat hak orang, Allah tak kabulkan doa kita. Kenapa? Kita bersangkut paut dengan manusia, zalim dengan manusia. Maka Bapak Ibu, tak dimustajab doa kita. Maka bagaimana caranya? Barangkali Bapak Ibu, maka ada beberapa cara supaya doa kita mustajab. Salah satunya apa? Jaga makanan. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, hadiri majlis-majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Yang mendoakan kita adalah malaikat, kerana dia adalah makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Maka doa-doa mereka mustajab. Itu cara itu. Kemudian Bapak Ibu ada lagi doa-doa, bagaimana caranya? Salah satunya kata Rasulullah, rajin-rajin doakan saudaramu ketika mereka tak hadir di hadapanmu. Doakan kebaikan untuk mereka. Setiap kita mendoakan untuk saudara kita, maka Allah hadirkan malaikat di kepala kita sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, kemudian mengaminkan doa kita. Kemudian malaikat sendiri berdoa untuk kita. Apa kata malaikat? Amin, amin, amin. Kita doakan, ya Allah sembuhkan saudara saya, ya Allah lapangkan rezekinya, ya Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Yang kita doakan saudara kita, itu dihadirkan oleh Allah malaikat di kepala kita Bapak Ibu, untuk mengaminkan doa kita. Dan di ujung doa itu apa kata malaikat? Walaka misluh, bagimu juga semua yang kamu doakan untuk saudaramu. Maka jangan segan-segan kita mendoakan orang lain. Itu salah satu cara Bapak Ibu. Jadi kalau kita umpamanya sakit badan kita, doakan saudara kita supaya sembuh. Allah, malaikat akan mendoakan kita supaya sembuh. Sempit hidup kita, doakan saudara kita yang sempit hidupnya supaya lapang. Malaikat akan mendoakan kelapangan hidup untuk kita. Itu cara-cara Bapak Ibu sekalian. Maka salah satu malaikat hadir di sini dalam majlis seperti ini adalah Bapak Ibu mereka ikut berdoa supaya Allah turunkan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya, kemudian Allah ampunkan. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, orang yang duduk di dalam rumah Allah ini Bapak Ibu sekalian, maka apa yang diberikan oleh Allah, wa zakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut mereka di makhluk yang ada di hadapannya. Maka makhluk yang ada di langit, para malaikat Allah, dalam arti ataupun terjemah singkatnya, bahwa dia akan dijadikan ataupun dibanggakan oleh Allah di mana-mana. Jadi bagaimana caranya kita supaya menjadi orang yang dibanggakan Allah? Maka salah satunya, rajin cintailah majlis seperti ini. Majlis yang di situ kita mendengar Al-Quran, majlis di situ kita Bapak Ibu sekalian mendengarkan kupasan ayat-ayat Al-Quran, wa zakarahumullahu fi man inda, maka kita menjadi orang kebanggaan Allah. Kalau Bapak Ibu ada di antara Bapak yang dekat dengan gubernur, kemudian setiap gubernur menyampaikan sambutan selalu memuji-muji Bapak, membangga-banggakan Bapak, bagaimana kira-kira kebahagiaan kita? La ilaha illallah. Itu gubernur Pak, sama-sama dengan manusia seperti kita. Bagaimana kalau Allah menyebut-nyebut nama kita, membanggakan kita Bapak Ibu? Dan bagaimana cara supaya kita meraih dan mendapatkan kebanggaan Allah? Maka hadir di majlis Al-Quran dan mengupas isi-isi Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka masjid ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang rajin ke masjid, maka saya berbahagia sekali. Ini 2 hari di Aceh, semua masjid yang saya ikut solat berjamaah melimpah. Ini fenomena yang luar biasa. Inilah hikmah Bapak Ibu. Kalau daerah sudah diterapkan syariat Islam, Masya Allah. Apalagi tadi saya melihat di jalan, menjelang saya ke sini, toko-toko tutup, kedai-kedai tutup, Masya Allah. Masjid ramai. Itulah syariat. Bahagia gitu. Nuansa ini adalah nuansa yang luar biasa. Maka pertahankan Bapak Ibu. Allah, kalau syariat Allah tegak, insya Allah kemakmuran, keamanan, kesejahteraan, ketentraman dunia akhirat Allah akan berikan kepada kita. Allah akan menjamin untuk kita kalau kita meramaikan masjidnya. Maka orang yang meramaikan masjid, maka dijanjikan oleh Allah 6 perkara. Allah saksikan untuk dia 6 hal. Jadi orang yang memakmurkan masjid ini Bapak Ibu, baik memakmurkan secara fisik, membangun secara fisik, maka apa? Selesaikan masjid ini. Jangan disimpan uang kita, bangun ini, selesaikan semuanya. Allah akan memberikan Bapak Ibu kesaksian untuk kita. Orang makmurkan masjid secara fungsi,
makmurkan secara fisik, makmurkan dia secara fungsi. Apa janji Allah? Dengarkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, kata Allah. Apa artinya itu? Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini kesaksian Allah dalam Al-Quran. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid, itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Maka kalau kita untuk membuktikan orang yang benar imannya, lihat ke masjid dia enggak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, apabila kamu melihat seseorang laki-laki bolak-balik saja ke masjid, saksikan keimanan untuknya. Maka kalau ada orang, Pak, ini orangnya iman beres atau tidak, lihat dia ke masjid atau tidak. Maka kalau dia memakmurkan masjid, Bapak Ibu sekalian, itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Siapa menyaksikan? Allah sendiri. Yang kedua, itulah orang yang benar-benar beriman kepada hari pembala, hari akhirat. Mungkinkah Bapak Ibu hadir ke masjid solat maghrib, nanti solat isya, duduk di sini, kalau Bapak tidak percaya dengan hari akhirat? Kerana keyakinan kita kepada akhiratlah yang membuat langkah kita mudah dan ringan ke rumah Allah ini. Maka Allah sendiri yang menyaksikan orang yang datang ke masjid itu, itulah orang yang benar-benar beriman kepada. Maka Bapak Ibu, orang yang tidak datang ke masjid, maka mereka tak ada, Pak. Kadang-kadang dibilangnya kadang-kadang apa? Itu cuma hayalan, itu cuma cerita, itu kan. Itu orang yang tidak ada beriman. Iman kepada Allahnya bermasalah, iman kepada akhirat juga diingkarinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah sifat orang-orang yang Bapak Ibu sekalian, yang disebut oleh Allah adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tak beriman kepada hari akhirat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa kesaksian Allah berikutnya? Itulah orang benar-benar beriman kepada Allah, itulah orang benar-benar beriman kepada hari akhirat. Kemudian itulah orang-orang yang benar-benar menegakkan solat. Maka kita diperintahkan oleh Allah dalam solat ini bukan hanya sekedar melaksanakan solat. Maka Allah tak ada katakan i'malus solat, sallu, tidak seperti itu. Tetapi rata-rata perintah Allah, wa aqimus solat, wa aqimis solat, yuqimunas solat. Maka siapa yang diakui, yang disaksikan oleh Allah, orang-orang yang betul-betul iqamatus solat, yaitu orang yang mana solatnya di masjid. Kenapa tidak? Bagaimana tidak, Pak? Karena Bapak kalau sudah solat di masjid, solat berjamaah. Maka solat berjamaah mengikut imam. Maka Bapak solat tidak sekehendak Bapak saja. Panjang ayat imam, panjang pula berdiri Bapak. Pendek ayat imam, pendek pula. Maka bagaimana imam sujud, begitu juga panjangnya. Rukuk, dan pasti imam memberikan pelajaran kepada kita, mencontohkan yang terbaik. Karena orang yang diikuti selalu memberikan yang terbaik. Tapi coba Bapak Ibu solat sendiri di rumah. Kadang-kadang Bapak Ibu solat sendiri di rumah, kadang-kadang tak tahu jumlah rakaatnya lagi. Sap, kadang-kadang seperti ayam makan sap, selesai aja. Setelah itu menghayal pula. Solat subuh kadang sampai 5 rakaat, tak tahu. Kenapa? La ilaha illallah. Bapak Ibu solat sendiri, maka solat berjamaah. Maka Allah saksikan orang yang benar-benar iqamatus salat, orang yang solatnya di rumah, di masjid. Maka di situ dia solat berjamaah, dan di situ dia memakmurkan masjid. Maka rugi orang yang solat sendiri. Maka jaga waktu solat. Bahkan Rasulullah masukkan Bapak Ibu dalam amal yang paling afdal. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu bi awwali waqtiha. Ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal, yang paling utama? Rasulullah menjawab, salat di awal waktu. Maka berbahagialah orang menjaga salatnya. Allah yang menyaksikan wa aqamas salat. Setelah itu apa? Wa ataz zakah, dan itulah orang-orang yang benar-benar menunaikan zakat. Maka Bapak Ibu, orang yang mau menunaikan zakat, orang yang sering Bapak Ibu ke masjid. Karena kalau dia ke masjid Bapak Ibu, dia taat solat, dia apa? Maka dia tahu kalau solat konsekuensinya setelah solat, wa aqamas salat wa ataz, maka konsekuensi solatnya itu adalah supaya dia membayar zakat. Orang yang tidak membayar zakat solat itu Bapak Ibu, barangkali nanti solatnya percuma. Maka dia harus dibaringi. Yang kedua Bapak Ibu sekalian,
Kalau dia solat ke masjid berjamaah, apalagi selalu mendengarkan majlis taklim, maka dia dengarkan pesan-pesan Al-Quran yang disampaikan oleh guru-guru di masjid. Bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat, sehingga dengan dia di masjid maka dia akan membayar kewajiban. Maka orang yang tidak bayar kewajiban zakat, Pak, rata-rata tak pernah menempuh masjid. Karena di sini pelajaran-pelajaran itu kita dapatkan. Dan di sini kita, Bapak Ibu, memupuk keimanan. Dengan solat itu iman kita luar biasa dan akan mudah. Kalau solatnya sudah terjaga dan solatnya berjamaah, maka akan mudah baginya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Karena Bapak Ibu, solat itu Allah jadikan parameter untuk seluruh amalan kita. Maka besok di akhirat, Bapak Ibu, apa amalan yang paling pertama yang akan dimintai pertanggungjawabannya, yang akan dihisap? Semua amalan kita akan dihisap. Dan nikmat yang Allah berikan ada dua, Bapak Ibu. Allah berikan nikmat kepada kita. Yang kedua, Allah turunkan kewajiban untuk kita. Dua ini. Nikmat pertama besok yang akan diaudit, kerana Allah sudah berjanji, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Seluruh nikmat yang kau terima akan minta diaudit, dipertanggungjawaban. Begitu banyak nikmat. Tahukah Bapak Ibu apa nikmat pertama yang akan dimintai pertanggungjawabannya? Yaitu nikmat umur. Maka apa kata Rasulullah, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an an umurihi fima afna." Tidak akan berdiri tegak besok dua tumit seorang hamba di hadapan mahkamah Allah sampai dia dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 perkara. Yang pertama adalah tentang umurnya. Kemana kau habiskan? Apa kau habiskan dengan handphone saja? Kau habiskan nongkrong-nongkrong di kafe saja? Kau habiskan untuk melihat TikTok saja? Maka itu akan kita pertanggungjawabkan. Akan dimintai, bersumpah Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Maka hati-hati menggunakan nikmat Allah, kerana kita akan diaudit dan kita tidak bisa berbohong, kerana seluruh anggota badan kita ini Allah jadikan mata-mata dan saksi nanti di hadapannya. Maka kita tak bisa berkelik begini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Maka di hari itu dikunci lidah kita. Yang berbicara la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, maka di sini Bapak Ibu, ini adalah nikmat tentang amal yang diwajibkan Allah kepada kita. Apa besok akan ditanya? Juga akan ditanya. Maka apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Masya Allah. In saluhat saluha amaluhu kullu, wa in fasadat fasada amaluhu kullu. Besok di hari kiamat pertama yang dihisap tentang apa yang Allah perintahkan kepada kita adalah solat. Maka solat itu tiang agama. Dan Allah jadikan parameter. Kalau solatnya sudah bagus, berarti semuanya bagus. Tapi kalau solat yang tidak beres, ya Allah, solat Bapak Ibu, solat Rasulullah menjelang wafat, solat. Kata, itulah nasihat beliau terakhir menjelang dia wafat, solat. Karena inilah barometer. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ketika mereka menjadi khalifah, ketika mereka menunjuk gubernur-gubernur mereka, pejabat-pejabat mereka, kemudian Bapak Ibu sekalian, bupati-bupati mereka, seluruh yang memegang jabatan, maka standar pertama untuk melihat syarat pertama yang dilihat pertama maka Umar akan bertanya, kalau mengangkat dia jadi gubernur, tanya seluruh orang yang dekat-dekat dia, bagaimana solatnya, bagaimana jamaahnya, bagaimana dia dengan masjid, bagaimana. Itu yang pertama Pak. Kalau sudah tidak beres, gimana pun ilmunya tidak akan mungkin ditunjuk oleh. Dan bagaimana dia mengaudit pejabat-pejabatnya. Kalau dia turun mengaudit pejabat-pejabatnya, kadang-kadang dia datang sembunyi-sembunyi untuk melihat bagaimana solatnya, hadir enggak gubernurnya dalam solat berjamaah. Kalau dia datang sembunyi-sembunyi, anda ada di masjid Pak, langsung dipecatnya juga hari itu, digantinya. Begitulah Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lengkapkan wa ataz zakah. Itulah sebabnya solat memancing kita untuk membayar zakat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi kata Allah, walam yakhsha illallah. Kalau orang sudah memakmurkan masjid, Allah saksikan orang itu tidak ada tempat takutnya kecuali Allah.
Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, iblis, musuh-musuh Islam, paling takut dia umat Islam ke masjid semuanya. Kalau sudah ke masjid Bapak Ibu, setan-setan pun gemetar, baik setan manusia ataupun setan walam yakhsha illallah, kerana mereka tak ada tempat takutnya kecuali Allah. Kemudian terakhir, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu sekalian, mari kita ramaikan masjid, makmurkan masjid, dan sudah ramai makmurkan masjid ini. Allah saksikan untuk kita enam perkara. Maka kesaksian Allah ini adalah kesaksian yang luar biasa, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran yang kita baca sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita tercatat orang makmurkan masjid. Kemudian terakhir, jadikan Bapak Ibu sekalian hubungan kita dengan masjid sebagaimana janjikan Rasulullah, 7 golongan yang Bapak Ibu sekalian akan mendapat naungan nanti di hari yang sangat dahsyat, yang mana matahari cuma sejengkal dari kepala kita. Nanti ada 7 kelompok manusia. Pastikan sebelum mati bahwa kita sudah masuk 7 golongan ini. Kalau tidak kan 7 golongan semuanya, minimal salah satu. Apa itu? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya tergantung ke masjid. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang qalbuhu mu'allakun bil masajid, sehingga mendapat karunia Allah perlindungan di hari yang sangat dahsyat. Bapak Ibu sekalian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian yang mendengar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.